Oke, ini terkait dengan LGBT. Tentunya Anda ingin tahu bagaimana seharusnya kita memperlakukan mereka, baik tingkat dengan memolakan algoritma dan aritmatika terkait dengan penempatan dan terkait dengan keberadaan, terkait dengan dampak. Simple, di tingkat negara, di tingkat bangsa-bangsa, mereka tidak boleh ditolak. Kenapa? Karena kemunafikan itu nggak boleh ditolak. Penyesatan itu harus ada. Artinya keberadaan mereka ada, diakui, harus ada. Kalau memang ada, ya harus diakui, berarti menyatakan ada. Tetapi, nah ada tetapinya. Jadi skala bangsa-bangsa dan skala bangsa itu nggak boleh menolak keberadaan mereka. Kita mengerti karena itu adalah bagian daripada hidup di dunia. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Di dalam sebuah negara, ini dibawa dari kategori bangsa-bangsa dan masuk pada sebuah bangsa, masuk pada sebuah kota. Kota itu masih bagian daripada bangsa, sebuah bangsa. Ya, dia tidak boleh menolak. Perhatikan ya, dia tidak boleh menolak. Yang boleh menolak adalah di bawah kategori bangsa, yaitu daerah. Wah keren nih. Mengapa demikian? Karena itu adalah penggunaan daripada prinsip daripada decomposition. Nah, caranya adalah edukasi rakyatmu, masyarakatmu, bahwa di tingkat negara nggak boleh menolak, bangsa-bangsa tak boleh menolak. Itu sebabnya kita akan pola mengapa di bumi kemunafikan itu ada dan dibiarkan. Itu kan sama. Why the hypocrite there exists in the earth? They are same with the LGBT. Yeah, but the personal and the society it's under understand and education. Jadi begini, di skala masyarakatnya itu ditanamkan secara kompleks keberadaan mereka harus ada, tetapi di ujungnya mereka memberikan dampak yang buruk. Nah, ketika dampak yang buruk itulah masyarakatlah yang harus terkondisi dan mengkondisikan. Contohnya, ketika mereka masuk dalam sebuah bangsa dan negara, mereka boleh, tetapi aktivitas mereka tiba-tiba dihentikan ketika mereka mau menikmati di sini, lalu mereka menunjukkan hal-hal yang tidak baik, tolak. Jadi antara ditolak dan diterima ada keseimbangan, balance. Nah, akibatnya maka society yang solid itu memperkecil daripada aktivitas mereka dan mulai mengarahkan. Barulah kita arahkan pada kota yang memang ya dikhususkan untuk mereka, karena kita tahu, masyarakat tahu, rakyat tahu bahwa dampaknya sangat mengganggu. Tidak hanya mengganggu penglihatan karena menjijikan, tetapi juga mengganggu secara paparan. Dari apa yang mereka lakukan itu juga bisa memapar pada lingkungan. Bahkan mayatnya pun harus dispesialkan, ya kan? Harus penanganannya itu. Nah, itu ada di tingkatan pada masyarakat. Nah, lalu kalau masyarakat dia berteriak-teriak dengan demo, dengan mencegah, jangan. Lu berarti masyarakat yang tidak terdidik. Karena negara dia tidak boleh menolak. Jadi lu ngoceh-ngoceh ke negara supaya menolak, lu salah. Lu dengan masyarakat lu secara diam-diam akhlak dan moral tingkatkan dan aplikasi tindakan pada mereka di kehidupan mereka, aktivitas mereka, tempat mereka, dan cara mereka melakukan segala macam yang mereka arahkan. Ya itulah yang dibatasi sehingga mereka mengerti, oh mereka diterima ya, tapi untuk berbuat lebih jauh mereka ditolak. Nah, dari situlah mereka akan pergi berangsur-angsur. Itulah yang terjadi. Nah, itulah yang menjadi solusi kalau mereka sadar diri. Mengapa? Alam menerima mereka. Ya memang karena mereka dalam kehidupan itu diterima sehingga bisa hidup. Tetapi ujungnya secara partikel dan sosial DNA mereka tidak diterima. Sampai tindakan mereka menggunakan yang salah tidak diterima, bahkan dimasukkan pada lingkungan yang khusus untuk mereka dan mereka harus diperlakukan yang pertama adalah pengobatan. Jadi kalau sudah diarahkan pada tempat-tempat khusus untuk melakukan seperti itu, maka diarahkan. Nah, itulah cara kita untuk mengatasi yang namanya LGBT. Jadi negara, kami menghargai Anda karena Anda punya pola bahwa tidak boleh menolak LGBT dan segala kesesatan. Ya, tapi tolong edukasi kami rakyatmu pada tahapan yang kami mengerti dengan jelas sehingga kami bisa memahami
level-level algoritma dan kami bisa mengatasi mereka dengan penolakan dari sisi individual, dari sisi ketetapan prinsip dan tegaknya masyarakat yang teredukasi dalam perihal kesehatan, sehingga kami bisa membantu diri kami sendiri dalam skala kecil, juga belajar untuk membantu mereka menyadarkan dalam skala kebutuhan yang mereka butuhkan. Dari situ kita bisa membangun edukasi bagaimana kita memberi rasa pada mereka, engkau diterima, tetapi bukan berarti engkau boleh. Oke? Engkau diterima, tetapi bukan berarti engkau bisa dan terus melanjutkan, bahkan melebarkan ajaran-ajaran mereka sehingga ada banyak ketersesatan. Itulah fungsi edukasi daripada skala 4 sehat, 5 sempurna. Jika dijalankan, bahkan LGBT pun kita bisa atasi. Apakah ilmu itu sudah diterapkan pada negara-negara yang lain? Belum. Kalau gitu kita mulai sehingga Indonesia bisa menancapkan benderanya, bendera merah putih sebagai bendera penuh kebanggaan, sampai tahu bagaimana cara mengatasi solusi psikologi serta memberikan pencerahan dan mengembalikan mereka jika mereka mau kembali. Jika mereka tidak mau kembali, kita serahkan mereka pada satu tempat yang setelah itu kita observasi untuk mengambil sebuah catatan penting bagaimana cara hidup yang keliru itu adalah menguntungkan dalam sisi pengetahuan. Manfaatkan mereka, biarkan mereka dalam kota yang sudah dipilih untuk terus seperti itu, tetapi kita gali untuk kita ambil positifnya, bahkan kita mencegat mengambil tidak yang sekedar positif, tetapi mengambil dampak apa yang mereka lakukan, dan kita sediakan solusi sampai tingkat kesehatan dan efek-efek keberadaan mereka jika mereka disebarkan, bukan dikondisikan terisolasi. Apa yang terjadi? Maka masyarakat kita menjadi sehat. Yang sakit adalah sakit. Tai adalah tai. Jangan coba-coba campurkan tai pada makananmu, maka engkau goblok.